Silakan, waktu sepenuh-penuhnya. Intinya jangan sampai jam 12 malam saja. Baik, selamat malam untuk kita semua. Malam. Saya Rin. Tadi kakak MC bilang ceritakan kenapa sampai kami diundang ke sini. Saya diundang ke sini. Oh iya, terima kasih Pak. Silakan. Saya bergabung bersama Kasil, Mama Vero dan Kak John di Nara Teater. Sehingga malam hari ini saya diminta oleh Mama Vero untuk membantu Mama Vero dalam juri penjurian untuk teater dan monolog. Untuk pertunjukan tadi, menurut saya untuk monolog, 3 monolog dan 1 teater, menurut saya, menurut penilaian saya, untuk teman-teman yang tadi bermonolog, seharusnya lebih memanfaatkan panggung yang ada. Tadi saya lihat lebih banyak di sini tidak memainkan seluruh panggung. Saran saya itu. Terus untuk yang teater tadi, secara garis besar sudah lumayan bagus. Cuman kalau bisa, mungkin menurut saya tadi teman-teman yang dari kreatif semesta ya, mungkin belum bisa membedakan antara drama dan teater. Karena tadi kalau menurut penglihatan saya, menurut pandangan saya, masih terkesan lebih ke dramanya. Seperti contoh tadi untuk properti ya, sebaiknya kalau berteater untuk properti, baiknya sudah disiapkan dari awal sehingga adegan per adegan tidak diinstruksi lagi dari luar. Mungkin sementara itu saja dari saya serahkan mic ke John, karena Kasih saya pegang mic sendiri. Antara Kasih John, silakan. Baik, selamat malam semua. Malam. Tadi pembawa acaranya belum mengenal saya dengan baik. Mungkin lihat wajahnya dilihat, tetapi siapa saya banyak yang tidak tahu. Saya seorang guru ekonomi akuntansi PNS. Di sekolah dipercayakan juga sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Teater ini saya belajar dari tahun 2008 ya, 9 dengan adanya festival teater antar SMA SMK, dan saya sering membawakan. Sebenarnya saya tidak mengerti juga teater, tetapi dari belajar dari buku-buku, dengan nonton di video-video, akhirnya saya mulai memahami dan mengajarkan teater. Setelah usai festival selesai, tidak ada lagi festival antar SMA SMK, saya diajak oleh Pasil membentuk Nara Teater bersama dengan Mama Vero. Kami ada 5 orang yang akhirnya pentas perdana dari Nara Teater itu berjudul Ina Bengah. Teksnya berjudul Ina Bengah, bermain pertama juga di Cirebon berdasarkan undangan dari panitia festival teater Cirebon 3. Baiknya itu sepenggal kisah dari saya. Dari penilaian saya yang ada, saya belajar lumayan lama juga dengan Pasil tentang teks, bagaimana menyusun teks. Dalam teks itu setidaknya ada konflik, kemudian pernah ada alur ceritanya yang kemudian memunculkan konflik, ada pendahuluan. Seperti kita menceritakan membuat sebuah karangan, itu ada perseteruan atau konflik, kemudian dibawakan perlahan, kemudian sampai pada kesimpulan yang kita pesan kepada para penonton apa yang mau kita sampaikan. Nah, itu dari teks. Kemudian dari peran dari sutradara, bagaimana dia melihat teks itu dan menggunakan properti
ya, peralatan perlengkapan yang bisa mendukung pemain untuk mengekspresikan apa yang dia bawakan. Jadi properti itu sangat penting, bisa membawa suasana kita dalam keadaan kalau di hutan ya seperti apa, di laut ya seperti apa, sesuai dengan naskah yang ada atau teks yang ada. Yang berikut untuk para pemain itu jangan sampai terdengar dia menghafal atau membaca teksnya. Itu kedengaran, kita membaca itu kita tahu, oh ini lagi hafal, oh ini dia betul. Teks itu harus dibawa dengan rasa, ekspresi itu harus akan muncul. Kita menangis, tetapi kalau tidak dengan rasa, maka menangisnya itu jadi hambar, seperti dibuat-buat dan kita bisa tahu. Jadi itu hal-hal yang saya pelajari dari teater. Saya harap kedepannya, dan saya lihat geliat teater di Adonara ini sudah mulai tumbuh bagus, meskipun masih minim pengetahuan, tapi sudah berani tampil di panggung, itu saya salut dan saya beri apresiasi 2 jempol. Baik, hanya itu saja penyampaian dari saya. Hal teknis lainnya nanti disampaikan oleh Pak Sil sebagai orang yang belajar teater. Saya kembalikan. Baik, selamat malam. Malam. Dingin ya, bayang Om Yami. Oh baik, gini saya memberi beberapa catatan ya kecil untuk penampilan malam ini. Pertama, kalau yang orang bilang main monolog itu apa ya? Biar dia tidak terlalu maksimal, tapi seperti yang main terakhir tadi ya, yang dari kreasi Lamahala ya. Dari Lamahala itu ya. Artinya gini, setiap teks itu terutama yang berkaitan dengan monolog itu ditulis untuk kebutuhan pertunjukan. Jadi dia tidak seperti sekedar kita bercerita, kita bawa sambutan, sapaan tapi bagaimana segala peristiwa, kisah, dialog satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, karakter yang membedakan itu juga dihidupkan bagaimana seorang Sumara misalkan dia bicara, kemudian hakim lalu seorang tentara yang suka dengan dia, itu dibedakan itu lewat suara, lewat perpindahan gerak, lewat ekspresi dan lain-lain jadi baik monolog maupun teater itu dia mesti memiliki yang orang bilang aspek performatifnya, aspek pertunjukannya itu harus tampak. Nah, ini yang kemudian membedakan misalnya dengan teater ya, tadi saya satu kelompok saja saya bilang pada sore hari misalkan atau pada pagi hari gitu kan. Kalau di teater itu tidak sekedar dibicarakan tapi itu diwujudkan. Bagaimana wujudkan hutan itu, bagaimana misalkan suasana pagi hari itu ada bunyi, misalkan suara apa di pagi gitu kan. Kalau dini hari mungkin ada kokok ayam, kalau di hutan mungkin ada lolongan binatang, ada gitu-gitu itu diwujudkan, kita dengar melalui musik, melalui suara, melalui gerak karena kalau misalkan cerita, cerpen atau apa itu prinsipnya bercerita dia bercerita. Tapi kalau teater itu dia mempertunjukkan misalkan kalau di kita baca di cerpen atau novel dia sedih, mencucurkan air mata misalkan tapi kalau kalian tampil di panggung itu kesedihan itu seperti apa itu harus ditunjukkan gitu. Bagaimana dia menangis gitu kan, bagaimana dia rasa sedih, dia rasa kehilangan, kemudian bagaimana ketika memanah dan menyesal. Jadi teknis-teknis ini nih itu dikelola dengan bagus supaya dia jadi menarik, sehingga penonton itu dibawa terlibat masuk ikut dalam pertunjukan. Jadi saya tadi melihat yang dari teater itu menarik sebenarnya. Menarik, saya awalnya berpikir memang ada konsep
orang bilang narator itu pencerita yang dari musik ini main dan Oa yang di sini itu sebenarnya sebuah metode teater bercerita. Tapi kemudian saya lihat itu tidak total, tidak utuh. Jadi kagok gitu Kalau mau bercerita juga tidak apa-apa. Ada naratornya yang menceritakan, tapi suruh aktor masuk juga dikendalikan, suruh keluar juga dikendalikan, setting masuk juga diomong dari luar. Itu tidak punya pukon tidak ada greget gitu. Tiba-tiba bikin bagaimana tiba-tiba ada hutan gitu kan. Lalu ini kan sebenarnya bisa jadi hutan ini bisa dikelola sebenarnya Tidak hanya main di sini kan, ini sudah bagus ini. Itu kan ada anak main di situ, mereka ini lebih menarik juga. Jadi teater itu juga seni ruang bagaimana mengolah ruang dan lain-lain gitu. Jadi tapi baik saya mengapresiasi dari semua itu dirinya yang lalu sadar dengan ini. Gini, ada satu hal yang saya apresiasi bagus itu, saya itu kagum sebenarnya dengan sastra, terutama Adonara. Sastra tuturnya itu bagus sekali. Walaupun saya orang daratan yang tidak mengerti betul, tapi saya dengar tuh saya kagum sekali. Teksnya itu menarik, kuat, diksinya itu indah, iramanya itu luar biasa. Saya suka. Sebenarnya saya pribadi saya jatuh cinta sekali dengan itu. Lalu teks yang pertama Nona main monolog yang dari Honihama itu menarik teksnya menarik. Teksnya dalam arti sebelum dikelola, jadi gini, karena dia bercerita menggali tentang asal usulnya, levonya, tradisinya, dan itu menarik sekali. Untuk anak-anak itu luar biasa mereka belajar kan. Hanya bagaimana kalau kita omong ada di penjurian itu ada peran sutradara. Sutradara itu sebenarnya menemukan, menggali teks cerita tadi jadi hidup. Itu kerjaan sutradara yang bolong misalkan di monolog itu. Jadi tapi itu saya suka teksnya, bagus sekali. Lalu yang Kak Yanto dari Lama Helan itu kan juga berangkat dari ritus kan, menarik sekali. Hanya memang itu kalau dikelola bagus teksnya itu ada. Jadi gini, teman-teman kalau pingin ada workshop menulis tentang bagaimana menulis teks teater dasar saja monolog dan bisa dibuka. Kali berikut juga peserta ini dikasih bekal dulu supaya kita bisa menilai itu rata-ratanya bagus, walaupun secara bahannya bagus itu ritual yang bagus sekali, nilainya luar biasa sekali. Hanya bagaimana ritual itu kan kuat sekali, kalau dipindahkan ke panggung atau diceritakan ke panggung dia harus lebih kuat karena itu mesti ada perspektif kita gitu, ada teknik berceritanya, ada bikin orang masuk gitu jadi itu gunanya media ini bagus untuk menggali tapi juga bicara tentang tradisi kita, tentang budaya kita, atau bagus sekali, saya suka. Lalu juga cerita tadi teater yang terlepas pada Sumara, Balada Sumara tadi itu memang teks ditulis oleh dari luar itu tantri barangkali ini saya lupa persis namanya, tapi itu memang latar belakangnya beda dengan latar yang ada di sini. Tapi yang teater tadi itu juga menarik menarik. Pesannya sebenarnya teks itu menarik karena di akhir dia bilang ketika satu kehidupan kecil itu kita panah kita rusak kan, itu merusak sistem besar dari ini. Lalu juga ada peran perempuan perempuan itu sebenarnya kita lebih percaya dalam kultur Lama Holot itu perasaannya tajam dan lain-lain, itu menarik sekali. Hanya memang butuh teknik teknik pengemasannya, bagaimana itu dibawakan. Jadi kalau prinsip-prinsip dasar ada beberapa unsur di drama atau teater itu mesti ada pukulan di awal, gimmick mesti ada kejutan, mesti ada ketegangan, mesti ada konflik yang dikelola dengan bagus Yang terakhir saya komentar yang untuk main teater yang Sumara tadi itu terlalu emosionalitasnya terlalu diumbar kalau dibikin lebih lebih tenang lebih dikelola dia jadi sangat kuat. Tapi ini proses belajar teman-teman bisa belajar satu dengan yang lainnya, dan ini ruang yang menarik, semua terbaik tapi juga sambil kita belajar satu dengan yang lainnya. Semoga tahun-tahun berikut lebih banyak yang terlibat, lebih rame dan dengan kualitas yang lebih bagus. Kalau
sebelum teks ini ada pembekalan event ini ada pembekalan terhadap peserta dan lain-lain, itu akan lebih menarik. Dan saya pikir ini saya singgung sedikit ya, Mama Vero ini saya punya anggota di Nara. Hari ini beliau mau caleg ya katanya Mama Vero. Terlepas dari soal itu ya, tapi sebenarnya ini cara penghadiran ya. Mungkin di politik orang bilang cara kampanye yang bagus ya, bikin karya dan lain-lain, daripada masuk dari rumah ke rumah kasih uang 50, 100 dan seterusnya. Buruk sekali itu ya. Ini sebenarnya kalau di sini ada sekian caleg, bikin yang beginilah. Kalau ada yang punya bakat di fotografi, bikin workshop fotografi gitu, beri pelatihan. Ada bakat memasak, bikin festival memasak, ajar orang memasak dan lain-lain. Itu menarik. Flores Timur akan kaya kok. Politik itu urusan jalan pilihan, tapi berbuat sesuatu yang baik untuk Lombok Tanah itu hal yang luar biasa. Nah, gitu ya. Mama Vero, saya tidak kampanye, saya ini ASN jadi tidak ada urusan. Saya berusaha objektif bicara soal apa yang kita buat untuk daerah kita, untuk Lombok Tanah kita maju. Dan adik-adik selamat berkarya. Untuk teman-teman, jangan kecil hati, ini hanya 1-2 komentar dari saya yang semoga membuat kita lebih semangat dalam berkarya dan menciptakan hal-hal yang baik. Terima kasih, selamat malam. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga juri kita.